Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berada di Visma, yaitu sebuah art gallery di Jalan Tegal Sari 35 Surabaya. Kita bertemu dengan seorang pelukis sekaligus dosen yang lagi membuat pameran tunggal, yakni Fabiola Natasha. Halo. Yang panggil Fabi. Fabi. Betul Pak, Fabi. Saudara Fabi, Ya. pameran kali ini adalah pameran tunggal yang keberapa ini? Ini pameran tunggal saya kalau tidak salah ya Pak, karena sudah Mungkin cukup banyak. Cukup banyak karena saya mau mulai pameran pertama kali itu sekitar tahun 2000. Jadi 2000 sampai ya ini sudah tahun 2022, jadi hampir 22 tahun ya kan. Ini pameran tunggal saya yang kelima gitu. Tapi untuk fotografinya ini yang kedua. Oh, ini Untuk spesial fotografi ya. Fotografi. Kalau total pameran tunggalnya itu ini yang kelima. Yang lainnya saya kolaborasi. Gitu. Kadang ada yang saya kirim ke luar juga untuk ikut exhibition di luar. Jumlah lukisan yang dipajang ini ada berapa? Kalau yang saya pajang ini ada 13, tapi 13. Aslinya ada 26 karya. Yang nanti berada di dalam buku ya? Dalam buku. Ya, katalognya atau memang bukunya? Bukunya. Dan ada ini, Pak Tanto, ada 8 haiku. Saya membuat 8 haiku dan ada 5 karya saya yang menggunakan augmented reality. Jadi nanti harus download suatu software khusus, kemudian kita bisa scan. Kemudian kita bisa lihat ada animasinya, ada musiknya di sana, dan ada haikunya. Lah musiknya ini kebetulan yang mengerjakan adalah sepupu saya, Hendri Setiawan. Dia memang musisi juga. Gitu. Fabi, lukisan Anda ini, mohon maaf. Kalau saya bilang warna atau bentuk atau apapun itu, apa ini? Abstrak kah? Realis kah? Surrealis kah? Apa ini? Ini kalau misalnya kita ngomong naturalis jelas enggak ya Pak ya? Nah, kalau dibilang abstrak, ya mungkin bisa masuk abstrak. Surrealis mungkin bisa. Bisa juga. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih sedang menyebutnya ini adalah visual dari diri kita yang paling dalam. Karena setiap orang akan punya persepsi yang berbeda ketika melihat karya saya ini. Jadi gitu. Kalau saya melihat lukisan-lukisan yang dipajang ini semua bulat. Ya. Kemudian saudara tadi mengatakan surrealis. Filosofinya apa ini? Nah, ini begini. Ini sebenarnya foto. Jadi bukan lukisan, jadi sebenarnya ini adalah sebuah karya foto. Tapi memang banyak sekali, Anda mungkin orang yang kesekian Pak, yang menyangka bahwa ini lukisan. Karena saya memang sengaja membuat visualnya ini lebih kesannya 2D seperti lukisan. Gitu. Tapi sebenarnya semua ini adalah karya foto. Karya foto yang lagi-lagi saya sengaja frame-nya seperti yang kita lihat di background ini, frame-nya adalah bentuknya circle semua. Ini sebenarnya ada maknanya masing-masing. Jadi kalau ini saya sharekan konsep saya sebenarnya ini saya mengangkat tentang filosofi wabi-sabi. Apa itu? Filosofi wabi-sabi itu adalah sebuah filosofi yang sebenarnya diyakini oleh masyarakat Jepang. Bahwa sesuatu itu sekalipun dia sudah mati, dia sudah usang, atau mungkin dia terbuang, kita abaikan, punya makna. Jadi segala sesuatu sebenarnya itu tidak pernah ada yang benar-benar selesai.
Jadi kalau di saya meyakini bahwa kita lahir, kita mati, ada kelahiran lagi. Jadi ada kemanfaatannya itu. Betul. Jadi bahkan mungkin objek yang kita sendiri tidak aware, atau mungkin kita ngelihat mungkin secara fisiknya, udah deh buang aja. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, lebih deep lagi, ada hal-hal yang masih punya makna, masih punya sesuatu yang bisa tumbuh, berkembang, bermanfaat, mungkin buat kita manusia atau mungkin buat lingkungan sekitar atau mungkin buat makhluk hidup lain. Well, can you make any example tentang contoh? Oh ini loh semestinya. Nah, contohnya misalnya ini, Bapak lihat ini. Oh ya, kalau bentuk circle ini itu dari filosofi Enzo atau Zen. Nah, lingkaran yang tidak benar, bentuk lingkaran pun apa ya? Suatu bentuk yang tidak pernah ada titiknya kan, berputar, tidak ada sudut. Nah ini kan kehidupan manusia tuh cokro manggilingan katanya orang Jawa. Iya betul. Nah kalau budayanya Tionghoa kan Nizen, kalau di Jepang kan Enzo. Bahkan ketika kita menggambar Enzo, mungkin nanti Bapak bisa lihat saya menggambar goresan Enzo di logo pameran saya itu. Itu kalau kita posisinya tidak benar-benar stabil secara emosi, kita tidak benar-benar clear, lingkaran itu tidak akan jadi. Dulu saya tidak percaya. Tidak benar-benar clear. Yang maksud Anda apa itu? Misal gini, saya contohkan diri saya pada saat mengetahui tentang makna lingkaran Enzo ini kan. Karena saya juga pelukis, saya mikir gini, kan gampang ya bikin lingkaran. Semua everybody can gitu, you can do it. Cuman set gini. Akhirnya pakai kuas, saya sudah biasa melukis dari kecil, saya pikir it's very easy gitu. Ternyata not easy. Saya mengenal Enzo ini, lingkaran Enzo itu ketika saya membaca, kemudian melihat kayak apa ya, tayangan dari para biksu. Mereka begitu stabil, begitu calm, begitu tenang membuat Enzo. Saya pikir, saya bisa kok. Saya coba, tidak jadi. Believe or not, saya tidak jadi. Saya gini, kenapa tidak bisa jadi? Saya baca lagi, gimana sih cara bikinnya, saya lihat kan. Oh, tangannya harus begini. Tintanya begini. Saya coba, tidak jadi. Sampai artinya bahwa tangan dan tinta itu perlu. Artinya ada satu tinta yang khusus, bukan begitu? Bukan, ternyata bukan itu. Bukan itu. Kita bisa memakai cat tembok, bisa memakai apapun. Yang utama adalah dirinya kita ternyata. I see. Jadi ketika saya kebetulan lupa ya, ada satu biksu yang bilang kalau kamu tuh tidak tenang, kamu tidak clear, kamu masih memikirkan hal-hal yang mendikstrak pemikiran, atau kemudian kita masih punya kebencian, kita tidak bisa memaafkan, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Dan setelah saya mencoba tenang, mencoba berpasrah, mencoba melepaskan apa yang ada di beban pikiran saat itu, Enzo itu jadi. Jadi ketika saya misalnya ngajarin orang gimana sih bikin Enzo, ya bisa saya ngajarin. Tapi orang lain tuh nggak jadi. Saya bilang ini nggak semudah yang kamu lihat. Betul. Mungkin kalau kita gambar yang lain gampang. Tapi Enzo ini believe or not, sekali lagi kalau kita tidak tenang, tidak bukan kosong ya. Kita benar-benar posisinya sudah, saya nggak mau bilang kita sampai posisi yang tertinggi, tapi ketika kita sudah bisa meletakkan semua yang tidak perlu, antara jiwa dan roh ini diletakkan hal yang nggak perlu, kita masuk di suasana yang meditate, baru bisa. Makanya karya ini akhirnya saya bentuk secara bentukannya itu jadi circle. Hal yang tidak lazim untuk karya foto sebenarnya. Bahkan waktu itu mentor dan kurator saya juga sempat ada yang nyetuk, kenapa mesti kamu circle? Bukain aja seumumnya karya foto. Saya bilang enggak,
circle ini tidak sekedar circle, ada maknanya. Selain masalah Enso, saya juga ingin secara simbolik, ayo melihat lebih dalam. Ininya gini, kalau kita ngelihat misal, apa ini kayu gitu ya, kayu yang rusak gitu ya, Prof. Ada kayu yang rusak, oh ya sudah rusak, buang aja. Tapi kalau kita pakai apa? Kalau orang zaman dulu ngomongnya keker. Ya, keker apa orang sekarang ya, keker ya. Itu kan bentuknya circle kan. Lihat di satu titik. Cari mana yang paling penting di situ. Ada nggak yang lebih apa yang masih bisa bermakna dari barang usang itu? Itu maksud saya. Jadi makanya semua objek ini akhirnya saya bentuk shape-nya circle. Orang tidak benar-benar tahu ini apa sebenarnya. Yep. The real-nya ini apa gitu. Yep. Karena saya ingin orang mungkin punya journey yang sama kayak saya. Ayo lihat bahwa yang nggak kepake itu sebenarnya ada manfaat lebih. Itu kalau kita mau terapkan sehari-hari, kita bisa bilang bahwa semua orang siapapun itu ada bad and good-nya. Sure. Jadi kita tidak bisa ngejudge orang bahwa dia selalu buruk, dia selalu nggak bisa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu bisa? Apakah kita selalu baik? Kan belum tentu. Bahwa manusia dilahirkan ya ada baik dan buruknya, ada yin and yang-nya. Bagaimana kita membalance ini untuk di kehidupan kita masing-masing. Yep. Makanya yang objek-objek saya ini sebenarnya objek yang ada di sekitar saya, yang mungkin ikut saya tidak tahu berapa tahun. Bahkan saya sendiri jujur mengakui bahwa ada objek-objek yang saya abaikan. Saya sebagai manusia, saya tuh. Next example, gitu. Contoh? Contohnya ini apa? Kalau misalnya menurut there are many meanings. Nah, ini kan semua karya saya sengaja tidak ada title-nya. Yep. Tidak ada imagine. Karena saya ingin semua orang punya pemikiran sendiri. Saya tidak mau mengarahkan orang, oh ini gambar ini enggak. Saya ingin punya masing-masing punya pendapat sendiri yang menurut saya pendapat yang ada di pikirannya kita, yang apa yang kita maknai itu sebenarnya mungkin itu yang ada di perjalanannya kita. Yep. Sadar tidak sadar. Kalau mungkin itu misalnya sama, ya mungkin journey-nya kita sama. Siapa tahu. Yep. Contohnya seperti ini. Ini ada yang bilang kayak walrus. Yep. Ada yang bilang kayak gunung. Yep. Bahkan dikira saya gambar. Dikira saya gambar. Saya bilang ini tidak gambar, ini semua foto. Saya bilang semua foto. Ada yang bilang, terus apaan ini? Ini barang usang sebenarnya. Kalau ini saya bocorin ini. Sebenarnya ini adalah kayu lapuk. Dia rayapan. Udah gitu gosong. Saya nggak tahu gosongnya dari mana. Itu tiba-tiba aja dia ada di rumah kayak gini. Wujud aslinya enggak begini sih ya kayu yang rusak. Kita lihat lonjoran kayu rusak gini. Yang itu sudah hampir dibuang lah. Dan menurut Anda ini masih punya kegunaan. Jadi saya amati, waktu itu saya lihat kayaknya saya ada connect ke kayu ini deh gitu. Waktu itu suami saya bilang, buang aja, ngapain? Ntar layapnya tumbuh loh. No, sebentar saya bilang. Kayaknya saya tuh terkonek dengan ini. Tapi apa saya enggak tahu. Saya ya duduk diam di depannya kayu itu. Saya amati dulu. Apa ya, kamu ini sebenarnya siapa? Kamu ini kenapa kok sampai kayak gini? Jadi dalam hati itu saya bilang gitu, kamu ini siapa? Kenapa kok kamu sampai kayak gini kok? Terus kenapa kok saya mengabaikan kamu? Kenapa ya gitu? Terus kenapa kamu harus hadir di hidupnya saya? Saya amati sehingga ada satu titik itu saya lihat, wah, ini kok saya melihat sesuatu yang menarik di sini. Saya ambil kamera, saya foto. Oke, the next ya, kita akan bicara tentang creativity. Well, Fabi,
now we are going to talk about creativity. Yep. According to the book of creativity Yep. by Bronowski. Bronowski, yes. Itu dibagi menjadi 3. First is creativity, second invention, dan discovery. We do not talk about invention dan discovery karena itu miliknya ilmu pengetahuan. Nah, kita bicara yang creativity saja, itu milik seniman dan Anda yang paling tahu gitu loh. Iya, betul. Kalau saya melihat pikiran-pikiran Anda yang Anda tuangkan di dalam pameran ini, yang you katakan tadi berupa apa? Bulatan itu, Enzo dan sebagainya. Coba Anda terangkan, ini loh my creativity. Oke, kalau kita bicara dari sisi kreativitinya, karena ini mediumnya foto, foto, karena banyak sekali teman-teman fotografer, kemudian mentor segala macam tuh mungkin saya nggak tahu bisa dibilang shock atau mungkin bertanya, shock atau bertanya gitu. Ini si Fabiola ini bikin apa gitu? Kalau saya boleh ngomong tuh gini, kayaknya keluar pakem deh ini anak. Jadi foto yang kita lihat kan, foto ada foreground, ada yang middle, ada yang background. Ya. Sedangkan karya saya ini kan kecenderungannya 2D. Itu ciri khas di lukisan, terutama di Chinese painting. Karena kan saya juga mendalami Chinese painting yang kebetulan entah karena memang passion saya di sana, itu kebawa di style. Do you mean it influenced by Chinese painting? Iya. Jadi saya sendiri ngelukisnya cara Chinese painting. Soulnya Chinese painting ini kebawa di karya saya. Oh, sure, I know. Jadi kalau di Chinese painting itu kan semua part itu ada maknanya, ada filosofinya, kemudian cara layoutingnya itu juga itu kan punya ciri khas yang sangat berbeda dengan style art yang lain. Yep. Dan kecenderungannya kan memang 2D ya, tidak sampai yang ada depth of field-nya yang panjang. Nah, ini yang saya bawa di sini di karya foto ini. Jadi makanya banyak sekali yang surprise gitu. Oh, ini foto, dikira lukisan. Gitu. No, ini foto. Saya bilang gitu, foto. Jadi itu yang saya bawa. Jadi selain masalah filosofinya, kalau kita ngomong dari segi kreativitinya, saya memang istilahnya keluar dari pakemnya foto. Nah, that's creativity. Ya, itu. That's creativity. Ketika saya ditanya, saya bilang begini, apakah fotografi harus seperti yang kita lihat pada umumnya? No. Karena di diri saya sendiri, saya tuh menyebut fotografi, menyebut kamera itu just a medium. Itu sama ketika mungkin saya pakai kanvas, saya pakai Swan paper tuh paper yang untuk Chinese painting. Ya, itu sama. Hanya masalah medium, saya bilang gitu. Jadi saya ibaratkan kamera ini ya kuasnya saya, kanvasnya saya. Jadi apakah saya harus sesuai pakem? Karena yang saya bawa di sini adalah that is the creativity. Yang saya bawa di sini adalah kreativitasnya saya itu, pemikiran saya. Hanya mediumnya memang foto. Termasuk kalau Anda lihat di frame-nya saya pun juga. Frame-nya ini frame yang tidak pada umumnya dipakai. Jadi saya kebetulan punya rekanan, dia super kreatif juga untuk masalah bikin figura, bikin frame. Saya bilang gini, namanya Mas Imam. Mas Imam, saya tuh mau pameran, temanya kayak gini. Saya mau frame saya pun dari barang-barang yang tidak dipakai. Tidak berguna. Yang mungkin sudah kamu buang atau orang lain buang. Ayo
kita bikin. Akhirnya dia mencari, jadi ini kayu-kayu yang bekas kena air, banjiran, dibuang orang, digeletakin, ada yang kena rayap. Betul. Hanya dibersihkan, dicuci bersih sama dia, dan diinstal, istilahnya diinstal dari, bahkan ini bukan kayu utuh ya, ada yang cuman potongannya segini. Oh, disambung. Sambung. Jadi akhirnya menjadi frame-nya seperti ini. Jadi bahkan sampai frame-nya pun saya memikirkan gitu. Yep. Instalasinya juga, kalau di sini saya punya 2 instalasi. Yang satu memang karya saya sendiri, yang satunya lagi saya kolaborasi dengan 2 teman saya. Kebetulan mereka berdua juga dosen. Yang satunya dari fashion business, namanya Sari Lukito. Yang satunya dari interior design, namanya Sakuntala Verlista. Saya ajak mereka, ayo kita bikin instalasi di venue-nya saya pameran dengan konsep yang sama seperti konsep yang saya bawa ini, tapi tetap dari barang bekas. Nah, karena mereka satunya dari fashion business, satunya orang interior design, maka yang mereka bawa adalah kain yang tidak dipakai, kayu. Nah, yang unik ini kayu ini, Pak. Kayu ini sebenarnya kita nggak sengaja, bahkan instalasi yang saya buat pun saya nggak kepikiran kayu sebenarnya. Saya mikirnya saya mau bawa batu dari rumah, kemudian saya punya kayak pohon saya itu pernah kena jamur, jadi jamurnya gede banget gini, Ganoderma, jamur Ganoderma yang besar gini, jamur kayu, itu yang tadinya mau saya install. Nah, kok kebetulan beberapa hari lalu ya, atau minggu lalu itu Surabaya kan kena badai itu. Nah, banyak pohon yang ambruk, tumbang. Ya. Terus saya mikir gini, ini pohon mau kemana habis ini? Bahkan di kompleks pohonnya segede gini, sampai hari ini ada yang nggak mau ngangkut juga. Jadi dipotong-potong doang, digeletakin. Karena saya mikir gini, mau dibuang kemana juga? Mau dimusnahkan misalnya gitu. Dimusnahkan, dia mau jadi apa nih? Yep. Jadi arang kah? Kayu bakar? Atau mungkin dijadikan something yang lebih kreatif. Nah, akhirnya saya mengajak 2 teman saya ini, yuk kita ubah konsep kita ini. Ayo cari ini bekas-bekasnya pohon yang ambruk, yang tumbang ini. Jadi kami keliling kompleks, kita memilih dan melihat mana yang bisa kita bawa. Dan ini yang of course harus berkaitan sama konsep yang ini. Jadi ada kayu yang dia masih jalan, getahnya tuh masih keluar. Bahkan sampai hari ini saya heran, ini kan sudah dipotong ya. Iya, jadi getahnya tuh tetap muncul. Padahal waktu dia bawa ke sini belum ada getahnya. Ada. Di getahnya apa? Nah, kita bikin ini jangan dibuang getahnya, biarin aja sampai pameran ini selesai. Kita lihat apa yang kita bisa manfaatkan dari getah ini. Kemudian ada kayu yang kelihatannya dia sudah pernah kepotong. Kan kadang pohon kalau gede gitu kan harus dipotong ya Pak ya, supaya kalau ada angin dia nggak ambruk kan, terutama di pinggir jalan. Dia kayaknya udah kepotong gini. Yang unik adalah mungkin orang nggak sadar ya, tapi kalau kita lihat lagi kayu bekas potongan ini, kulit kayunya ini masih tumbuh, tapi dia nggak meninggi lagi. Potong gini, hanya pinggirannya ini kayak kulit kayunya ini kayak numbuh masuk gini. Kita sampai mikir, ini kayaknya dia masih hidup nih, tapi dia nggak bertinggi. Ya, karena kulitnya masih berada di tanah. Iya. Wow, gitu kita mikir. Jadi sebenarnya hidup itu kan seperti itu, lahir mati kita disuruh hidup lagi, lahir kembali, nggak tahu. Mungkin punya manfaat yang jauh lebih bagus dibandingkan kita saat ini, ya we don't know. Nah itu yang akhirnya saya pertanyakan di diri saya kan waktu itu, saya ini siapa? Kenapa saya jadi Fabiola? Kenapa saya menjadi orang yang harus berpikir kreatif di kehidupan saya? Jadi saya ini sebenarnya siapa? Pertanyaan itu memang mengganggu saya bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya tidak sengaja melihat tayangan YouTube kalau nggak salah, seorang biksu.
dia menggambar mandala berbulan-bulan. Yap. Bagus gitu dari pasir. Pasir. Gambar dari pasir. Jadi pasir, kita lihat pasir ya sudah pasir begitu aja. Sama dia dijadikan mandala di satu tempat gitu ya, mungkin di wiharanya dia atau mungkin di biaranya. Setelah ini jadi, detik itu juga disapu. Saya waktu lihat ini langsung gini, what gitu kan? Ini bikinnya berbulan-bulan. Detik itu tuh. Ini semua kan sebuah perjalanan. Betul. Ya, perjalanan Fabiola. Betul. Untuk mencari yang namanya terra incognita. Betul. Nah, kita akan bicara terra incognita. Iya.